Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudaraku sekalian, beberapa hari ini kita diuji oleh kabar duka dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hujan deras yang turun tanpa jeda berubah menjadi banjir bandang dan longsor yang datang tanpa memberi waktu untuk bersiap. Rumah-rumah hancur dan hanyut. Jembatan runtuh. Akses jalan terputus. Mata pencaharian hilang. Dan kehidupan yang semula tenang, indah, mendadak porak-poranda dalam hitungan jam. Saudara-saudaraku, ratusan saudara kita meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ratusan lainnya masih dinyatakan hilang. Entah kemana. Ayah mencari anaknya, mencari istrinya, mencari saudara-saudaranya. Di balik setiap angka itu ada wajah, ada nama, ada kehidupan yang terputus beserta kisah yang tidak bisa sekedar dihitung dengan angka-angka. Ada seorang ibu yang kehilangan pelukan anaknya. Ada anak kecil yang memanggil-manggil orang tuanya di tengah timbunan lumpur. Dan ada keluarga yang kini berdiri di tanah berlumpur dengan tatapan yang kosong. Mencoba mengingatkan kembali ruang tamu, ruang makan tempat mereka berkumpul dengan keluarga, tempat mereka bercengkrama beberapa hari yang lalu. Di pos-pos pengungsian, kita melihat wajah-wajah yang berusaha untuk tetap kuat. Lansia yang lemah dan gemetar menahan dingin, tapi tetap berusaha menjaga ketenangan. Ada ibu hamil yang memikirkan keselamatan bayinya yang ada di kandungan. Ada anak-anak yang masih kebingungan. Mengapa tidur malam ini tidak lagi di rumah mereka? Sementara para penyintas lain masih terdiam, mencari keberanian untuk menerima apa yang telah berubah begitu cepatnya.
Saudara-saudaraku, dalam suasana seperti ini, izinkan saya sebagai saudara sebangsa yang juga mendapatkan amanah sebagai wakil rakyat yang duduk di Komisi 2 DPR RI menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya. Saya mengerti kata-kata tidak cukup untuk menutup luka. Namun doa dan kehadiran kita sebagai bangsa mudah-mudahan dapat memberi sedikit penguat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan jalan bagi mereka yang wafat. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Semoga para penyintas diberikan kekuatan untuk melanjutkan hidup yang terputus. Tuhan selalu beserta mereka semua. Dan semoga jalan pulih itu tidak hanya terbuka, tetapi juga dituntun oleh keikhlasan kita untuk saling menjaga. Saudara-saudaraku, dari Sabang sampai Merauke, dalam bencana sebesar ini, koordinasi pemerintah menjadi penentu. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota dan kabupaten harus bergerak dalam satu langkah, satu koordinasi, penanganan darurat, pendataan korban secara presisi, pemulihan infrastruktur dasar, layanan kesehatan, pendidikan, dan pemulihan mata pencarian harus dipastikan berjalan cepat dan tepat. Di hadapan duka rakyat, birokrasi tidak boleh berjalan seperti biasa, tidak boleh berjalan seperti kondisi normal. Tidak boleh ada warga yang menunggu tanpa kepastian. Data harus satu, komando harus jelas, dan bantuan harus tiba tepat pada mereka yang membutuhkan. Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kami pun tidak berhenti pada rasa prihatin. Kami, saya, dan kawan-kawan Komisi 2 DPR RI akan mendorong pembentukan tim khusus untuk melakukan pengawasan dan evaluasi penanganan bencana di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat. Ini bukan seremonial. Ini adalah upaya memastikan bahwa negara hadir secara penuh dan bertanggung jawab dalam rangka melindungi segenap tumpah darah Indonesia sesuai amanat konstitusi. Pada banyak bencana sebelumnya, kehadiran tim DPR telah membantu memperkuat koordinasi, mengurai kendala, dan menghadirkan
rekomendasi perbaikan yang signifikan. Pola yang baik itu akan kami lanjutkan dan kuatkan. Saudara-saudaraku, kita juga perlu jujur melihat akar yang lebih dalam bencana ini. Banyak pakar telah mengingatkan bahwa kerusakan hutan di hulu daerah aliran sungai, pembukaan lahan yang ugal-ugalan, dan pembangunan yang buta ekologi telah melemahkan benteng alam yang seharusnya melindungi kita. Ingat, ketika pohon ditebang dan tanah dibiarkan telanjang, air kehilangan tempat untuk meresap, lalu mengambil jalan paling cepat menuju lembah dan permukiman. Kita sering menganggap bencana sebagai murka alam. Padahal dalam banyak hal ia adalah cermin yang memantulkan kembali pilihan-pilihan kita sendiri. Dalam banyak kasus, kerusakan itu bukan lahir dari rakyat yang kini menjadi korban, tetapi dari pilihan-pilihan pembangunan yang mengabaikan batas alam. Dari segelintir pihak yang mengambil lebih dari yang seharusnya diberikan alam. Sesungguhnya kita hanya memanen apa yang kita tanam. Alam mungkin diam, tetapi ketika ia kehilangan keseimbangan, yang kembali kepada kita adalah akibat dari pilihan-pilihan yang pernah diambil. Karena itu, upaya negara tidak boleh berhenti pada penanganan darurat saja. Kita perlu memastikan bahwa setiap langkah perbaikan berjalan dalam kesadaran bahwa alam yang terluka harus dipulihkan bersama. Tim khusus Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini harus memastikan bahwa penanganan darurat berjalan efektif dan transparan, bahwa anggaran penanggulangan bencana, rehabilitasi, dan rekonstruksi tersalurkan dengan benar, bahwa program pengurangan risiko bencana tidak terhenti sebagai dokumen, tetapi menjadi tindakan yang berkelanjutan. Kami Komisi 2 DPR RI juga ingin memastikan bahwa persoalan tata ruang, perlindungan kawasan hulu, pengelolaan daerah aliran sungai, dan sistem peringatan dini diperbaiki secara sungguh-sungguh. Kita tidak boleh mengulang luka yang sama dari tahun ke tahun. Saudara-saudaraku, harapan kita ke depan sederhana. Sederhana khususnya untuk rakyat. Namun penting agar tidak ada lagi anak yang harus tidur di tenda setiap musim hujan. Tidak ada lagi orang tua yang cemas
setiap kali langit mulai gelap dan hujan mulai turun. Tidak ada lagi warga yang merasa bahwa keselamatannya hanya menjadi perhatian setelah bencana terjadi. Dari duka yang besar ini, semoga lahir tekad untuk membangun lebih baik. Kita ingin infrastruktur yang tangguh, lingkungan yang dijaga, tata ruang yang disiplin, dan sistem penanggulangan bencana yang benar-benar siap. Mari kita kirimkan Al-Fatihah dan doa terbaik sesuai keyakinan masing-masing untuk seluruh korban bencana di Aceh, di Sumatera Utara, dan di Sumatera Barat. Semoga mereka yang wafat mendapatkan tempat terindah di sisi Tuhan yang Maha Pengasih. Semoga para penyintas diberi kekuatan untuk bangkit, dan semoga kita terpanggil untuk saling menguatkan. Izinkan saya menutup dengan satu penegasan yang lahir dari rasa kebersamaan kita sebagai bangsa. Sumatera tidak sendiri, Aceh tidak sendiri, Sumatera Utara tidak sendiri, Sumatera Barat tidak sendiri. Indonesia bersama saudara-saudara semua di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati. Merdeka.